Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Ustazah Devina di Belajar bersama Ustazah Devina. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Kita akan belajar kembali secara online seperti biasa. Nah, hari ini Ustazah akan berikan video pembelajaran yang akan teman-teman coba pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman silahkan untuk mengisi mutabaah yaumiyahnya. Jangan lupa di Google Form. Kemudian juga jangan lupa pesan ibu 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Teman-teman silahkan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oke, teman-teman kemarin masih ingat pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama? Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan psikologis pada masa pubertas. Kemudian kita juga belajar tentang kewajiban kita sebagai remaja terhadap lingkungan kita. Dan juga kita kemarin sudah belajar menganalisis informasi apa yang terdapat pada teks berdasarkan judulnya. Dan kita buktikan setelah kita membaca teks tersebut. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan Republik Indonesia serta kewajiban dan hak kita sebagai pelajar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan juga kita akan belajar tentang salah satu lagu daerah. Siap ya untuk belajar? Untuk tujuan pembelajarannya hari ini Ustazah harap teman-teman bisa memahami apa saja makna proklamasi kemerdekaan bagi kita, memahami betapa pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi kita sendiri, bagi diri kita masing-masing, sehingga kita semua bisa tetap bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang. Kemudian juga Ustazah harap dengan belajar kita hari ini teman-teman bisa tahu apa saja hak dan kewajiban yang teman-teman harus lakukan sebagai pelajar yang ternyata sudah ada dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian juga dengan pembelajaran hari ini, dengan teman-teman nanti mendengarkan sebuah lagu, juga bisa tahu unsur-unsur dari lagu tersebut. Oke, untuk pembelajaran yang pertama kita akan bahas tentang makna-makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadinya kapan ya? Siapa yang masih ingat? Benar sekali, terjadinya itu tanggal 17 Agustus tahun 1995. Waktu itu yang menjadi proklamatornya siapa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, Soekarno-Hatta. Teman-teman kan sudah belajar ya waktu di semester 1 siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa yang mengetiknya, di mana, dan lain-lain. Insya Allah teman-teman masih ingat. Nah, apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai bangsa Indonesia? Emang penting ya merdeka? Oke, yang pertama, proklamasi kemerdekaan itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Saat itu adalah hari yang ditunggu-tunggu karena ibarat kata itu terakhir kalinya kita bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan, untuk bisa berdiri di tanah kita sendiri, berdiri di kaki kita sendiri, menjadi sebuah negara yang berdaulat. Waktu itu kan kita sudah dijajah oleh beberapa negara asing dari Eropa, beberapa negara Eropa ya teman-teman, bukan cuma Belanda, tapi kita pernah dijajah oleh negara lain juga, negara Eropa dan juga Jepang. Jadi tuh warga Indonesia tuh udah capek gitu, lelah banget untuk terus-terusan dijajah gitu. Jadi kalian kalau misalnya sekarang belajar lelah, jangan cepat lelah, karena orang zaman dulu pengen bisa merdeka supaya bisa belajar, supaya bisa punya pendidikan yang tinggi. Karena dulu itu sebelum merdeka yang bisa mendapat pendidikan tinggi itu hanya orang-orang tertentu aja. Kemudian juga yang kedua menjadi pernyataan de facto. Apa sih de facto itu? De facto itu adalah pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Jadi diakui atau kita memberikan pengakuan kepada luar negeri, kepada dunia yang ada di luar Indonesia bahwa kita sudah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, kalau kita sudah mengaku bahwa negara kita sudah merdeka, akan muncul pengakuan de jure atau yang merupakan lanjutan dari pengakuan de facto itu. Pengakuan de jure itu adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia itu udah merdeka. Emang penting ya diakui sama negara lain? Penting teman
teman-teman, karena Indonesia nantinya akan masuk ke dalam organisasi internasional. Dan kalau misalnya kita nggak diakui sama orang lain, kalau kita tuh udah merdeka, kita bisa suatu saat dijajah oleh negara lain dengan mudahnya. Nah, itulah pentingnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan martabat bangsa. Indonesia itu adalah negara yang sangat-sangat kaya. Pernah ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu nggak butuh apa-apa karena kita udah punya segalanya gitu. Di Indonesia itu banyak banget sumber daya alam yang kalau misalnya kita gunakan secara bijaksana, kita kelola, itu bisa menjadikan negara kita sangat-sangat kaya raya. Bahkan negara adidaya itu negara yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Maksudnya ekonominya stabil, bisa berdiri sendiri, bahkan bisa menginfluence negara lain, bisa membantu negara lain. Seperti misalnya negara-negara Amerika, Cina gitu, mereka tuh masih bergantung sama Indonesia. Contohnya Amerika masih cari emas tuh di Indonesia gitu. Pokoknya negara kita tuh kaya sebenarnya. Nah, tapi karena kita nggak merdeka, ya kita nggak ada apa-apanya teman-teman. Suara kita nggak akan didengar. Kalau kita lihat sekarang itu contohnya adalah Palestina. Palestina itu kan belum merdeka, sekarang masih dijajah sama Israel. Apakah suara Palestina dengan mudahnya bisa didengar sama negara lain? Enggak, teman-teman. Karena mereka belum merdeka, belum punya kekuatan sendiri. Jadi negara lain pun ketika mau kerjasama secara ekonomi atau secara politik, mikir-mikir, orang negaranya aja masih dijajah gitu. Nah, dulu Indonesia pun gitu. Makanya kita meningkatkan martabat bangsa Indonesia dengan cara merdeka. Kemudian ini juga sebagai awal perjuangan sebagai negara yang baru. Kalau dulu perjuangan kita itu adalah dijajah secara fisik, mental, dan juga ekonomi oleh negara lain, kita sekarang memulai perjuangan baru. Kita bisa meniti, membentuk suatu negara yang baru yang bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Kemudian juga kita harus memperjuangkan supaya negara Indonesia ini tetap menjadi negara yang makmur bagi bangsanya. Itu adalah awal yang baru. Dan kita sudah berjalan selama berapa tahun ya? Siapa yang masih ingat? Kita kan merdeka tahun 1945. Kalau sekarang tahun 2021 berarti mau kemerdekaan yang keberapa ya nanti bulan Agustus? Nah, tuh. Yang kelima ini adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Teman-teman tahu bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu bisa beberapa jam sebelumnya, 1 menit sebelum saya ngomong nih, itu adalah masa lalu. Dan juga beberapa tahun sebelum hari ini itu juga adalah masa lalu. Dan bagaimana sejarah itu terjadi, ini merupakan sejarah lahirnya sebuah negara baru yang namanya adalah Indonesia. Dulu itu di Indonesia tuh ada terdiri dari beberapa negara, teman-teman. Ada negara Sunda, negara Pasundan, ada negara lain-lain lah, pokoknya ada banyak. Nah, dengan terbentuknya sejarah baru ini, lahirnya negara baru ini, kita berhak menentukan nasib kita sendiri gitu. Nah, bukan berarti ini kemerdekaan Indonesia adalah akhir dari perjuangan. Justru seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah awal dari perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia. Apa sih perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia sekarang? Itu ada hubungannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai pelajar. Teman-teman tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar, hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan itu sudah terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat kedua. Nah, bunyinya pasal 31 ayat 1 dan 2 itu adalah sebagai berikut. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi kita itu punya hak untuk dapat pendidikan semuanya. Mau nelayan, mau petani, mau insinyur. Insinyur udah dapat pendidikan ya. Mau apa ya? Misalnya pedagang, mau pebisnis, itu kita semua berhak mendapat pendidikan. Ya. Kemudian dengan adanya pasal itu, kita tuh dapat penguatan bahwa enggak ada satu orang pun yang bisa melarang kita untuk mendapat pendidikan. Kita dijamin oleh negara bahwa kita punya hak untuk mendapat pendidikan. Diberikan hak untuk mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Yaitu ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman harusnya hafal tuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 supaya teman-teman bisa tahu inti dari pembukaan itu apa aja, cita-cita negara Indonesia itu apa aja.
Yang kedua adalah pasal 31 ayat 2 yang ini berkaitan dengan kewajiban. Nah, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi nggak ada alasan untuk warga negara tidak mau sekolah, karena itu sudah kewajiban kita sebagai warga negara. Supaya apa? Supaya Indonesia maju, punya generasi-generasi yang cerdas. Kalau generasinya cerdas, Indonesia nggak akan dijajah oleh oknum-oknum yang ingin menguasai lagi Indonesia secara apa aja, secara ekonomi, secara budaya. Kita bisa punya pemikiran sendiri, punya kecerdasan sendiri, jadi kita bisa punya prinsip sendiri. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, SMP, dan sederajatnya. Kemudian baru bisa ke tingkatan lebih tinggi seperti kuliah. Nah, di pendidikan dasar itu pemerintah wajib membiayainya. Terus emang kalau kuliah gimana? Banyak beasiswa teman-teman, jangan takut. Kalau teman-teman mau berusaha, kalian bisa kejar beasiswanya sampai kalian lulus. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah takut. Pokoknya negara itu punya anggaran untuk membiayai pendidikan teman-teman, dan jangan disia-siakan. Daripada anggarannya dikorupsikan, mendingan teman-teman itu belajar sungguh-sungguh supaya bisa dapat beasiswa itu. Gitu. Nah, pembelajaran ini teman-teman bisa baca lagi di mana? Teman-teman bisa baca lagi tadi di buku tema 6F halaman 20 dan sampai 22, dan juga di halaman 26 sampai 27. Kita lanjut, Ustazah mau bahas di halaman 28. Di sini ada tentang kewajiban sebagai pelajar. Teman-teman bisa baca. Di sini ada kewajibannya dulu. Karena teman-teman sebelum kita menuntut hak, kita harus selesaikan dulu kewajibannya. Jangan dibalik. Kita tuntut hak dulu, baru kita melaksanakan kewajiban. Itu adalah salah satu tanda orang yang tidak bersyukur. Salah satu tanda orang yang bersyukur adalah melaksanakan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan haknya, gitu. Nah, yang pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Kenapa sih kamu harus belajar? Kamu harus belajar supaya diri kamu itu berkualitas. Diri kamu tidak diremehkan oleh orang lain. Diri kamu punya prinsip, kamu tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang lain. Jadi kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Makanya kejar ilmu dunia dan juga akhirat. Nomor satu ilmu akhirat sih, baru ilmu dunia. Maksudnya tetap harus seimbang lah gitu. Kalau misalnya kalian tidak punya ilmu, tidak berusaha, orang akan menganggap diri kalian rendah gitu. Tapi sebelum ilmu, ada hal yang lebih utama, yaitu adab. Kalau teman-teman punya adab, insya Allah teman-teman punya ilmu. Tapi kalau teman-teman punya ilmu tapi tidak beradab, wah teman-teman bisa menjadi orang yang kufur nikmat nantinya. Kalau kata orang tuh pintar tapi keblenger gitu. Seperti halnya orang-orang yang zalim, mereka punya ilmu dan kecerdasan tapi tidak menggunakan kecerdasan itu untuk sesuatu yang benar, digunakan untuk hal yang tidak benar. Jadi teman-teman, yang nomor satu adalah adab, baru kedua ilmu. Kemudian yang kedua, udah tiga aja, dua dulu. Mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara sadar dan bertanggung jawab. Kenapa kita mengikuti tata tertib? Salah satunya adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, aktif dalam kegiatan kepramukaan ekstrakurikuler, kemudian aktif dalam perlombaan yang diadakan di sekolah, di luar sekolah, dimanapun untuk mengembangkan kemampuan dan juga menjaga nama baik sekolah di dalam atau luar sekolah. Itu adalah salah satu contoh tata tertib sekolah. Kenapa kita mengikuti itu? Kenapa kita wajib? Karena ada proses yang tidak bisa kita ganti, teman-teman. Di situ kita belajar bertanggung jawab, di situ kita belajar disiplin, kita belajar jujur, kita belajar berani, kita belajar percaya diri, belajar menghargai orang lain, belajar menyingkirkan egoisme, dan itu semua dapat kita pelajari ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Ketika kita berlaku semaunya aja, banyak hal yang hilang dari diri kita, teman-teman. Dan itu tidak akan bermanfaat. Jadi kenapa aturan itu dibuat dan harus kita taati? Itu adalah salah satu cara supaya diri kita itu bisa hidup teratur gitu. Dan bisa dihargai orang lain. Nah, selain itu pelajar juga dituntut untuk memiliki sikap ini nih. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Inovatif itu berarti bisa menciptakan hal-hal yang baru berdasarkan kreativitas kita tadi. Kemudian kritis dan dinamis. Kita boleh menanyakan hal-hal yang menurut kita tidak sesuai. Misalnya, Ustazah, kenapa sih kita hari ini belajarnya
pakai Zoom, kemarin kan pakai Google Meet, emang kenapa? Nah itu kalian boleh menanyakan, itu adalah salah satu tanda kalau kalian itu berpikir kritis. Nanti akan ada penjelasan. Kalau menurut kalian penjelasannya itu tidak masuk akal, kalian juga boleh memberikan kritikan. Menurut aku sepertinya penjelasan Ustazah kurang masuk akal deh. Bukannya kalau sudah pakai Google Meet itu lebih mudah ya? Kan kemudahannya begini-begini. Menurutku seperti itu Ustazah. Kalian boleh memberikan tanggapan seperti itu. Kemudian juga dinamis. Dinamis itu kalian bisa memberikan pemikiran yang berkembang sesuai zaman. Jadi misalnya hari ini cara mengobati orang yang flu itu cukup dengan tidur misalnya. Oh ternyata ada penelitian kalau kita bisa minum vitamin C. Nah kalian boleh mengikuti perkembangan zaman, jangan yang statis. Enggak, kalau orang sakit flu itu cukup tidur aja, nggak usah pakai vitamin, nggak akan sembuh gitu. Kalau kamu nggak minum vitamin, nggak apa-apa kok misalnya gitu. Padahal nggak apa-apa juga minum vitamin, jadinya mempercepat proses penyembuhan gitu. Kemudian kita juga harus berpendirian teguh mengikuti norma. Norma itu aturan yang ada di rumah, di sekolah, norma agama, di lingkungan, dan juga peraturan-peraturan, norma-norma hukum. Kemudian mampu bekerja sama dan disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Kenapa kita harus bekerja sama? Karena kita itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa menjadi makhluk yang hidup sendirian. Kita perlu baju? Perlu. Siapa yang bikin baju? Manusia kan? Siapa yang desain baju? Manusia. Kita butuh makan? Butuh. Siapa yang menanam padi? Siapa yang memberikan kita makan? Gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Makanya kita harus bisa bekerja sama. Jangan menjadi orang yang individualis atau pengennya sendiri aja. Berusahalah untuk bekerja sama, untuk membantu orang lain, dan berusaha menerima orang lain dalam hidup kita. Menerima bantuan orang lain, menerima kritikan orang lain, menerima saran orang lain. Kita juga berhak untuk memberikan saran, kita berhak memberikan kritikan, kita berhak menolong orang lain. Bahkan itu wajib kita menolong orang lain. Kemudian disiplin. Kenapa disiplin? Dalam agama pun kita harus disiplin teman-teman. Sepertinya kalau disiplin udah sering kita bahas ya. Kemudian tekun dan bersungguh-sungguh. Kenapa tekun bersungguh-sungguh? Apakah dengan tekun bersungguh-sungguh kita akan memiliki nilai yang bagus? Belum tentu. Tapi dengan tekun dan bersungguh-sungguh kita akan belajar untuk tidak mudah menyerah. Jadi kalau ada permasalahan dalam hidup kita, kita tidak mudah menyerah. Kenapa? Kalau kita tidak mudah menyerah, dampak positifnya apa? Kita tidak gampang stres. Terus kemudian dampak positifnya lagi apa? Kita tidak gampang frustasi. Jadi kita tidak berpikir pendek. Jangan kalau misalnya ada masalah dikit-dikit ada masalah kita stres terus kayak aduh ini pelajaran susah banget, aku stres, aku pengen bunuh diri. Gak boleh. Itu bisa kita atasi dengan cara kita bersabar dan tekun dan bersungguh-sungguh. Gitu. Terus berguna gak sih untuk kehidupan kita? Sangat-sangat berguna. Karena setelah nanti dewasa banyak permasalahan-permasalahan yang kalian nggak bisa kalian bayangin sekarang, itu terjadinya nanti. Kemudian berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah itu juga wajib. Ketika belajar, akhlak itu tetap harus diutamakan. Seperti yang tadi Ustazah bilang, adab. Akhlak kita kepada guru, adab kita kepada guru, kepada teman. Ketika kita berbicara kepada guru harus sopan, kepada teman juga harus sopan gitu. Jangan menyakiti perasaan orang lain, bukan cuma kepada guru atau teman, tapi kepada semua orang gitu. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi kita, karena dengan itu kita bebas dari penjajahan dan berhak menentukan sendiri masa depan kita. Kita jadi punya hak dan punya hak untuk memiliki pendidikan dasar, kita punya hak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, itu karena kita sudah merdeka gitu. Itu teman-teman. Lalu apa sih bentuk rasa syukur kita setelah kita merdeka? Salah satunya adalah kita menghargai perbedaan dan yang ada di Indonesia. Perbedaannya itu banyak sekali. Salah satunya adalah perbedaan bahasa, perbedaan seni, perbedaan budaya. Nah, makanya kita sekarang mau mempelajari salah satu budaya Indonesia, yaitu lagu daerah. Karena setiap daerah di Indonesia itu punya lagu daerahnya masing-masing. Kita sekarang mau belajar lagu daerah dari Maluku, ada di halaman 47, yaitu lagu Rasa Sayangi. Ini Ustazah suka banget lagu ini.
ada di nada dasar C, do-nya sama dengan C, gitu. Jadi nada dasar itu ada C, ada D, ada G, ada F, ada A, ada B, sampai jadi A, B, C, D, E, F, G, sampai situ aja. Nggak ada nada dasar H, cuma sampai C aja, sampai G aja. Jadi yang ini nada dasarnya C. Kalau misalnya kalian main pianika, do yang biasa kalian mainin itu di C. Setelah teman-teman dengarkan lagu Rasa Sayangnya, kita bahas dulu ya. Nah, lagu ini berasal dari Maluku. Ada beberapa perbedaan lirik, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kita boleh ikutin yang di buku aja biar kalian gampang nyanyinya. Kemudian menceritakan tentang apa? Jadi tentang kerinduan seseorang terhadap kampung halamannya. Di sini kampung halamannya adalah Ambon. Jadi kayak misalnya kamu adalah orang yang berasal dari Ambon, dari Maluku lah gitu. Misalnya Nijam nih, Nijam kan dari Maluku. Nijam tuh kangen banget pengen ke Maluku, sedangkan Nijam tuh ada di Bogor sekarang. Nah, ini adalah lagu yang menyebutkan atau mengungkapkan bahwa kerinduan seseorang gitu, kerinduan Nijam terhadap kampung halaman Nijam gitu. Terus apakah ada nada yang sama? Ada di nada ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Itu kan diulang-ulang. Nah, itu nada yang berulang. Kemudian berapa biramanya dan tempo. Biramanya 2/4, temponya sedang. Gitu. Kalau interval nadanya, yang nomor 5 nih, ini Ustazah lagi jawab pertanyaan yang bawah ya, kita bahas. Bagaimana interval nada dalam lagu daerah itu? Apakah nyaman didengar atau tidak? Interval nadanya, ini kan di nada dasarnya do sama dengan C. Kita bisa buka di halaman 38. Nah, di situ ada interval nada. Tangga nada mayor, di situ ada tulisannya C. Jadi interval nadanya itu adalah 1, 1,5, 1, 1,5. Itu yang di baris C ya. Itu kan ada C, strip D, strip S, strip F, strip G, strip A, strip B, strip C aksen. C aksen itu berarti dia udah naik oktavnya. Intervalnya itu dari C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B itu 1, B ke C aksen itu 1, setengah. Nah, itu intervalnya. Jadi kalian bisa jawab intervalnya itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5 gitu. Kalau ditanya interval nada G itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Tangga nada mayor G di sini nih. Nih ya. Tangga nada mayor G itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5 gitu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Bisa dijabarkan strip-stripnya, G, strip A, strip B, ntar kalian tulis di situ, gitu ya. Untuk materi ini Ustazah rasa kalau teman-teman paham, alhamdulillah. Kalau misalnya memang belum paham, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bahas lagi, insya Allah. Kalau misalnya kita bisa ketemu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa ketemu, insya Allah kalian bisa ngerti nanti di SMP dibahas lagi. Kalau kalian ngambil seni musik, gitu deh teman-teman. Terus enak nggak sih didengar? Itu tergantung kalian mendengarnya. Boleh kalian jawab nyaman, bisa jawab tidak gitu. Itu terserah kalian. Sampai sini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, teman-teman boleh komen di YouTube atau kalian boleh chat Ustazah, bebas, terserah teman-teman. Nah, untuk pembelajaran hari ini teman-teman ke halaman 46, di situ ada ayo mengamati. Ayo mengamatinya ada alat musik daerah. Yang A itu ada apa, B ada apa, C ada apa, D ada apa, E ada apa. Di situ ada tulisannya di pinggir sumber alat musik.org. .org itu berarti dia resmi. Ini adalah salah satu situs resmi. Contohnya situs resmi itu kalau belakangnya itu .co.id misalnya, atau .org, atau .gov, atau .ac.id. Pokoknya kalau misalnya dia ada seperti itu namanya resmi. Kalau misalnya kalian dapat info dari Blogspot atau dari WordPress atau dari Wikipedia, itu belum tentu resmi karena itu bisa dirubah-rubah dan itu belum tentu sumbernya itu valid. Kalau ini insya Allah udah valid karena ini dari sumber yang resmi. Kalian bisa cari isi ya di situ ABCDE, nama alat musiknya apa, kemudian berasal dari daerah mana. Cari di Google, kalian bisa cari nama-nama alat musik dan asal daerah. Terus kalian cari artikelnya, ada judul, kalian klik, kalian cari tuh yang gambarnya sesuai gitu.
cara mencarinya gitu. Setelah yang ini, teman-teman boleh kerjakan juga yang evaluasi 1 semua ya, sama esainya juga. Selain tadi mengerjakan evaluasi sama juga ayo mengamati, kalau teman-teman sudah tonton video ini sampai selesai, silahkan teman-teman WA Ustazah dan bilang, Ustazah, aku sudah mempelajari A, B, C, D, mempelajari tentang ini dari video yang aku tonton yang Ustazah jelaskan. Terus kamu tulis, insya Allah aku sudah paham, atau kalau kalian belum paham, aku ada yang belum paham di bagian ini, bisa tolong jelasin lagi. Oke, kalau kalian sudah tonton video ini sampai selesai, tandanya kalian pasti chat Ustazah. Kalau misalnya belum selesai, kalau kalian nggak chat Ustazah, berarti kalian belum sempat nonton video ini. Itu ya, jadi tugasnya jangan lupa, pertama kalian WA Ustazah dulu kalau kalian sudah menonton, dan kalian jelasin apa yang kalian pelajari. Boleh pakai voice note, boleh pakai ketik biasa. Kemudian mencari nama alat musik daerah sama asal daerah di Ayo Mengamati. Ini kalian boleh, yang bagian Ayo Mengamati boleh dibantu atau bekerja sama dengan orang tua, tapi bukannya nyuruh minta kerjain ya. Namanya kerjasama, kalian boleh cari dan kalian tanya, "Ma, yang aku cari ini udah benar belum ya?" Gitu, bukannya minta ibu yang nyari gitu ya. Atau bisa kerja sama temen, misalnya, coba kamu cari yang bagian A, aku cari yang nomor B, misalnya gitu, boleh, asal tidak menyalin jawaban teman seluruhnya gitu. Kemudian tapi lebih itu ada salah satu bentuk kerjasama, tapi lebih baik sih kalau misalnya kalian mau kerjain sendiri juga apa-apa. Kemudian kalian kerjain evaluasi 1 halaman 50 sampai 52. Semangat belajarnya, semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat. Kita tadi udah belajar banyak. Sebelum Ustazah menyimpulkan, teman-teman boleh refleksiin dulu ke Ustazah. Nanti Ustazah juga akan bantu untuk mengingatkan apa aja yang udah dipelajari sama teman-teman hari ini. Oke, cukup sekian video hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan teman-teman bisa mengamalkan ilmunya. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.